Bagi kalian yang mungkin tidak terlalu mengikuti NBA, mungkin kalian hanya tahu bahwa Michael Jordan hanya pernah bermain di Chicago Bulls. Dia memang menjadi pemain terbaik di sana. Ia sempat pensiun selama 1,5 tahun, kembali lagi bermain di Bulls dan tetap menjadi yang terbaik. Di mana ia 6 kali menjadi juara dan menjadi sangat terkenal di seluruh benua. Namun mungkin kalian tidak tahu bahwa MJ sebenarnya sempat kembali bermain di NBA lagi pada tahun 2001. Namun di tim yang berbeda, yaitu Washington Wizards. Namun, ia tidak seterkenal itu saat bermain di sana, hingga banyak dari orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi sebenarnya, sehebat apa sih Michael Jordan di Wizards? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Setelah Michael Jordan mengalahkan Utah Jazz dalam 6 game dan memenangkan juaranya yang ke-6 bersama Chicago Bulls pada tahun 1998, MJ sebenarnya tidak langsung memutuskan ia pensiun pada musim berikutnya. Memang di awal musim 1997-1998, sudah banyak masalah yang terjadi pada tim Chicago Bulls. Masalah pertama yaitu Scottie Pippen. Pippen sempat mogok bermain dan sengaja tidak mengoperasi cederanya di awal musim ini karena ia merasa gajinya terlalu kecil. Padahal prestasi dan juara yang telah ia berikan kepada tim Chicago Bulls sudah sangat banyak. Ia berharap Bulls mengubah jumlah kontraknya, namun Bulls tidak mau melakukannya. Masalah kedua yaitu Dennis Rodman. Rodman memang terkenal sebagai pemain yang nyentrik, dengan perilaku yang sangat aneh. Ia tiba-tiba mogok bermain demi liburan, suka membuat onar di media dan bahkan menyusahkan Bulls. Dan terakhir, yaitu pelatih Phil Jackson yang bertengkar dengan GM Jerry Krause. Krause merasa bahwa ia kurang mendapatkan apresiasi dari semua orang akibat 5 juara yang telah diraih sebelumnya. Dan malah Phil Jackson lah yang mendapatkan hal itu. Hal ini pun memuncak hingga Krause berkata kepada Phil Jackson di awal musim 1997-1998, "Aku tidak peduli bila kamu menang 82-0 musim ini. Kau harus keluar." Semua ini bercampur aduk di awal musim dan Michael Jordan pun berkata bahwa ia tidak mau bermain bila tidak dilatih oleh Phil Jackson. Setelah musim berakhir, sempat terjadi lockout yang menyebabkan musim selanjutnya molor. Dan akhirnya, tim dinasti Bulls ini benar-benar terpecah. Phil Jackson keluar, Scottie Pippen di-trade, Dennis Rodman dikeluarkan, dan pada 13 Januari 1999, MJ memutuskan untuk pensiun lagi. Saat ia pensiun, Jordan berkata bahwa ia 99,9% tidak akan kembali bermain di NBA. Setahun kemudian, ia kembali ke dunia basket NBA, namun tidak menjadi seorang pemain, melainkan menjadi owner dan wakil presiden dari Washington Wizards. Namun ternyata hebat di suatu hal belum tentu juga hebat di hal yang lain. Sebagai presiden Wizards, ia malah memperburuk timnya sendiri. Ia justru menggaji pemain-pemain yang tidak terkenal dengan sangat tinggi, seperti Rod Strickland dan Juwan Howard. Pada awal musim 2001-2002, ia mendraft Kwame Brown, pemain terbaik di SMA, dan berharap banyak darinya. MJ punya vision bahwa Brown akan mengubah franchise Wizards menjadi tim yang hebat, layaknya Kobe Bryant atau LeBron James. Namun, Brown tidak sesuai ekspektasi dan menjadi salah satu bust terburuk dalam sejarah NBA. Wizards pun sangat buruk di musim-musim itu. Karena frustasi akibat hal ini, ia pun akhirnya tertarik untuk comeback ke NBA untuk membuat tim Wizards ini semakin hebat. MJ merasa bahwa ia masih lebih hebat dari pemain-pemain muda yang lain, seperti Kobe Bryant atau Tracy McGrady. Ia berlatih terus selama musim panas 2001, menyewa mantan pelatihnya di Bulls, Doug Collins, ketika ia masih muda, dan akhirnya pada 25 September 2001, MJ secara resmi kembali bermain di NBA di tim miliknya Washington Wizards. MJ menjadi pemain sekaligus merangkap menjadi owner dan wakil presiden. MJ berkata bahwa ia bermain di tim tersebut murni bukan untuk uang. Dan benar saja, MJ diberi gaji yang sangat kecil oleh Wizards dan menyumbangkan semuanya ke korban peristiwa 9/11. Jordan berusia 38 tahun pada musim 2001-2002 dimulai.
masih lebih tua dari LeBron James sekarang yang berusia 37 tahun. Saat Jordan kembali, ia sedang berkutat dengan cedera di lutut dan pergelangan tangan, sehingga ia harus terus diinjeksi obat saat musim berjalan. Jordan pun membentuk duo di tim ini bersama Richard Hamilton yang masih muda. Namun hanya dua pemain ini saja yang hebat. Kwame Brown yang merupakan pick nomor 1 justru hanya mencatatkan 4,5 poin per game di musim pertamanya. Kalau kalian tahu Jordan, ia sangat mudah marah dan emosi. Dan tentu, ia sering mengejek dan memarahi Kwame Brown. Akibatnya, Brown kehilangan confidence-nya saat bermain basket. Maklum, ia hanya berusia 19 tahun saat itu. Tidak ada pemain yang mencatatkan lebih dari 10 poin per game di tim ini, kecuali MJ dan Hamilton. Di 2 minggu pertamanya, Jordan langsung ngegas dengan mencatatkan 30 poin lebih dalam 4 game. Ia sempat mencatatkan 44 poin saat melawan Utah Jazz di game ke-9. Dan 10 game pertamanya, MJ mencatatkan raihan 27,4 poin per game. Hampir sama dengan musim sebelum ia pensiun. Namun hal itu tidak terwujud dalam performa timnya. Wizards sempat buruk di awal dengan rekor 5-12. MJ sangat tidak efisien di mana ia banyak mencetak angka, namun banyak juga tembakan yang tidak masuk. Namun setelah itu, Wizards mendapat 9 kemenangan beruntun. Tapi sayang, 2 game setelah 9 kemenangan beruntun ini, MJ memiliki performa terburuk dalam karirnya, di mana ia hanya mencetak 6 poin, terendah dalam karirnya, dan memutus rekornya sebagai pemain yang mencetak lebih dari 10 poin selama 866 game. Ia hanya bermain 25 menit saja di game itu. Pelatihnya menariknya keluar dengan sengaja. MJ sempat kehilangan confidence setelah game ini. Ia bertanya kepada pelatihnya, "Apakah kamu yakin aku masih bisa bermain?" Pelatihnya menjawab, "Ya, aku yakin. Aku menarikmu keluar agar kamu bisa fresh kembali di game selanjutnya." Karena memang di game itu, Wizards sudah ketinggalan jauh dari lawannya. MJ pun menjawab, "Kau adalah pelatihku. Kau harus percaya bahwa aku masih bisa bermain." Pelatihnya menjawab, "Ya, aku percaya kepadamu." Dan tepat di game selanjutnya, Jordan melakukan ini. J. Brown, Jordan for his first shot of the game. Baron Davis, Jordan for his second straight shot. Just 2 of 11 yesterday. Beautiful. And tries to prevent the dribble drive. Cannot pass to McClure is fouled by Whit. Jordan, 51 for Michael. Jordan langsung on fire dan memasukkan 3 tembakan pertamanya beruntun. Tim lawan langsung mengambil timeout dan MJ berkata kepada pelatihnya, "Jangan menarikku keluar sampai aku menyuruhmu." Pelatihnya pun menurut. Hal itu MJ katakan karena ia mendengar pemain yang menjaganya sedang kesakitan di punggungnya. MJ pun berkata, "Aku akan membayar game yang kemarin." Dan benar saja, MJ finish dengan 51 poin di game itu. MJ pun berkata lagi ke pelatihnya, "Sudah kubilang, aku masih bisa bermain." Tepat di game selanjutnya, MJ finish dengan 46 poin. MJ pun menjadi pemain tertua dalam sejarah NBA yang mencetak 50 poin lebih di usia 38 tahun. Jordan mencatatkan raihan 22,9 poin per game, 5,7 rebounds per game, dan 5,2 assist per game di musim pertamanya ini. Masih raihan yang baik, namun tidak sedominan saat ia di Bulls. Ia juga menjadi All-Star di musim pertamanya kembali. Ia pun membawa timnya sangat berkembang di musim pertamanya, dari peringkat ke-14 di musim sebelumnya menjadi peringkat 10. Namun sebenarnya salah satu alasan Wizards tidak masuk playoff adalah karena Michael Jordan yang sebenarnya sudah tidak sehebat dulu. Ia sangat tidak efisien. Ia punya persentase tembakan 3 angka hanya 19%. Namun sayang, MJ harus mengakhiri musim lebih awal karena cedera lutut dan Wizards tidak berhasil masuk playoff. Pada saat off-season 2002, MJ lagi-lagi melakukan pergerakan yang buruk. Ia men-trade duetnya sendiri yaitu Rip Hamilton demi mendapatkan Jerry Stackhouse yang baru saja menjadi All-Star di tim sebelumnya. Dan benar saja musim selanjutnya ternyata sama saja. Jordan bertambah tua namun timnya tidak bertambah baik. Musim 2002-2003, MJ mencatatkan 20 poin selama 42 game, 30 poin selama 9 game, dan pada 21 Februari 2003, setelah ia berulang tahun yang ke-40,
ia mencatatkan 43 poin dan menjadi pemain pertama yang berusia 40 tahun yang mencatatkan 40 poin lebih dalam sejarah NBA. Ia lagi-lagi menjadi All-Star, dan hal itu ternyata menjadi penampilan All-Star terakhir dalam hidupnya. Awalnya, ia terpilih menjadi cadangan. Ia sempat ditawari Allen Iverson dan Tracy McGrady untuk mengambil spot starting five mereka. Namun MJ menolak. Namun pada akhirnya, MJ menerima tawaran Vince Carter untuk mengambil spot starting five-nya. Attitude MJ di Wizards dan Bulls masih sama saja. Ia sering kesal terhadap teman-temannya, bahkan secara terbuka mengungkapkan kekesalannya tersebut ke publik, terutama terhadap Kwame Brown. Defense MJ juga tidak seperti dulu lagi. Bahkan Kobe Bryant sempat memenamkan 55 poin di depan penjagaan MJ. Rataannya juga menurun dengan 20 poin per game dan 3,8 assist per game. Dan timnya lagi-lagi tidak masuk playoff. Wizards lagi-lagi berada di peringkat 10, sama seperti musim sebelumnya. Meskipun begitu, MJ menjadi pemain tertua dalam sejarah yang mencatatkan rataan lebih dari 20 poin per game semusim. Di game terakhir MJ melawan Sixers, setelah mencetak 13 poin dan tersisa 4 menit di kuarter ketiga, MJ ditarik keluar karena Wizards sudah kalah jauh 75-56. Namun pada saat awal kuarter keempat, para fans Sixers tiba-tiba meneriakkan, MJ sebenarnya tidak akan dimainkan lagi. Namun karena hal itu, akhirnya pelatihnya memainkannya lagi dan masih tersisa 2 menit terakhir. Setelah ia memasukkan 2 free throw, ia ditarik keluar lagi dan ia mendapatkan standing ovation dan tepuk tangan dari seluruh arena Sixers. Dan hal ini menjadi perpisahan antara MJ dan NBA untuk selamanya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.